namanya ilmu filsafat. Ilmu filsafat. Nah dulu ketika kemudian di eranya Nabiullah Adam alaihissalam, Adam itu berpikir tentang dirinya sendiri, siapa yang menciptakan dia. Adam berdialektika, keraguan-keraguan Adam tentang penciptaan dirinya. Nah sebenarnya pola pikir Adam ini pola pikir filsafat. Kekuatan di filsafat itu juga muncul pada eranya jauh setelah Adam, yaitu Nabiullah Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu ahli filsafat. Dia memfilsafati semua semua ciptaan Tuhan, terutama di ilmu falak, tentang bintang, kemudian tentang bulan, tentang peredaran langit dan bumi, itu Ibrahim. Sampai kemudian Ibrahim itu menemukan titik kebenaran tentang dirinya itu dari peredaran bulan, matahari dan planet yang lainnya. Ibrahim itu. Jadi dulu nggak ada ilmu itu. Yang the mother-nya, induk dari semua ilmu hanya ilmu filsafat. Nah kemudian rukun filsafat itu ada 3. Nanti kita bedah ya dalam konteks yang sederhana. Rukun filsafat itu ada 3. Yang pertama ontologi, kemudian yang kedua aksiologi, dan yang ketiga epistemologi. Kalau saya dulu pernah menjadi dosen gitu ya. Epistemologi, misalnya kita mau memfilsafati apa misalnya HP misalnya ya. Kita misalnya mau memfilsafati HP, handphone. Ini objek filsafat kita. Karena ada metode berfilsafat yang salah, ada metode berpikir kritis yang salah. Ini yang menjadikan orang keliru banyak hal. Kita mau memfilsafati HP misalnya. Jadi filsafat itu ilmu tentang bagaimana menjadi hidup lebih bijak. Karena fase seseorang secara psikologis itu terus semakin dewasa. Orang yang kemudian dari 0 sampai 5 tahun, kemudian 5 tahun sampai 15 tahun, ini fase psikologis, fase perkembangan manusia. Menurut ilmu psikologi 15 tahun sampai 30 tahun, kemudian 30 tahun sampai 40 tahun, kemudian 40 tahun sampai dan seterusnya. Ini fase tumbuh kembang balita. Ini fase balik. Yufariqu bainal haqqi wal batil. Mulai bisa membedakan antara yang benar dengan yang salah. Bainal haqqi wal batil. Antara yang benar dan yang salah. Fase ini 15 tahun. Kemudian fase 15 sampai 30 tahun. Ini fase benar-benar eksistensi diri sebenarnya. Dalam filsafat Scholen Kierkegaard ada seorang tokoh filsafat yang mengatakan bahwa sebenarnya 15 sampai 30 tahun fase eksistensialisme. Orang mencari jati diri. Eksistensialisme. Mencari jati diri tentang apa? Tentang siapa saya, siapa dia, siapa saja. Siapa saya, siapa dia, siapa saja. Ini fase eksistensialisme. Fase di mana kemudian orang pengen ngeksis, pengen tampak, pengen kelihatan, pengen diakui dan sebagainya. Fasenya di sini sebenarnya. Makanya kemudian merawat anak-anak di antara usia ini, anak remaja, susahnya minta ampun. Persoalannya sama, mulai dari anak Amerika sampai anak Madura pun sama masalahnya. Problemnya akan sama. Tidak ada bedanya. Karena ini adalah fase eksistensialisme. Kita tidak perlu lagi meneliti, meriset tentang metode bagaimana penanganan anak-anak di fase ini, karena sudah banyak pakar yang meriset dan menelitinya. Kita tinggal memberi terapan pada anak-anak kita di fase ini apa yang seharusnya terjadi. Cuman kemudian ada orang-orang yang di fase ini yang tidak dilampaui di fase ini, fase yang seharusnya tidak di wilayah sini, tapi kemudian dia di usia 30 tahun sampai 40 tahun ke atas pengen seperti itu. Bahkan di wilayah ini di usia 40 sampai 60 tahun dia pengen di fase ini.
Apakah kemudian cara terapan kita terhadap anak-anak 15 tahun sama dengan anak yang 40 tahun ke atas? Oh, bapak-bapak di atas 40 tahun ke atas. Itu. Nah, kemudian di fase 30 sampai 40 tahun Rasulullah menerima wahyu usia 40 tahun. Karena di usia 40 itu dianggap fase mateng-matengnya psikologis manusia. Di usia 40 tahun. Banyak adik mengatakan uang usia 40 nakalnya mandek. Mbah temen hoga ya. Nakalnya gak belas, kemudian jengkale sudah enggak, lebih mulai bijak. Dia lebih mulai bijak di usia 40 tahun ke atas. Karena apa? Diakui atau tidak, usia kita yang antara 30 dan 40, nanti di usia yang 38 sampai usia 40 ini ada lonceng-lonceng hati yang sangat besar terhadap pribadi masing-masing, bagaimana menenangkan jiwa kita. Ada lonceng-lonceng kecil yang kemudian ngoyok-ngoyok hati kita, mau melakukan hal yang jelek, itu peringatan yang besar. Tapi jika di fase 40 tahun ini kita langkahi, kita nggak noreken, yang terjadi nanti kita mengalami fase di usia ini, seharusnya fase eksistensialisme ini di usia tua nanti, pengen diakuni uang di usia tua, ini parah. Itu parah, berarti kan ada fase secara psikologis yang tidak dilampaui, tidak terjalani gitu ya. Begitu. Nah, di usia 30-40 tahun ini fase-fase ngisi hati. Kalau ini fase isi otak, ini isi hati. Fase isi hati. Kemudian di fase 40 tahun dan seterusnya sampai 60 tahun, ini fase kalau umumnya orang ini benar-benar sampai 60 tahun ya, fase takoruban dekat dengan Tuhan. 60 tahun kalau dia tidak masuk di fase takorub dengan Allah, dia balik ke fase yang ini. Itu ritme tumbuh kembang manusia. Kalau kemudian dia di kesempatan usia 40 sampai 60 tahun tidak menjadikan setiap apapun yang dilakukannya takoruban ila Allah, dia akan balik di fase 0 sampai 5 tahun seperti anak cilik. Balik lagi. Seperti akan diberi peran seperti anak kecil, betul-betul dia kecil. Nek loro ngisingan kayak melaku dituntut seperti anak kecil. Karena fase ini yang diberi kesempatan oleh Tuhan tidak dijalankan. Nah, hari ini kita berada di fase ini. Saat ini kita berada di fase si hati dan takoruban Allah. Makanya visi kita jelas bahwa media pikal sebagai jalan juang kita untuk saling watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Saling nasihati dalam kebaikan, saling nasihati dalam kesabaran. Bonusnya saling doa, bonusnya link kerjaan itu bonusnya saja. Tapi jangan sampai salah orientasi. Toh juga di rumah kita nggak setiap hari di rumah. Atau juga kita punya jeda untuk ngopi dan sebagainya. Tuh. Janganlah kita masuk di fase yang nanti di usia tua kita kembalikan ke sini. Ya repotnya di usia ini, tapi mentalnya mental 15 tahun. Kakunya minta ampun. 15 sampai 20 tahun, kakunya minta ampun. Susah gitu. Oke. Ini jalan fase hidup manusia yang kemudian mulai kalau kemudian dari 0 sampai kuburan itu ini 0 dan ini kuburan. Ini kuburan, ini makam. Apa ini? Iya, pengalaman. Iya. Tinggal, nah kalau data WHO itu mengatakan bahwa laki-laki 60 tahun, perempuan 65 sampai 75 tahun. Perempuan lebih panjang umur. Tinggal kemudian mungkin bisa di usia 30, 45, 50, wallahu a'lam. Tapi yang terpenting adalah kita menyiapkan ilmu ini
ilmu ini memberikan gambaran bahwa bagaimana kita berilmu itu untuk melewati fase ini dan nggak salah menuju ini, kan begitu. Sini kan kita menjalani dengan segala profesi kita, yang jadi pengacara, yang jadi tukang cetak, yang jadi karyawan, yang jadi apapun di sini kita kan menjalani dengan ilmu dan profesi kita. Berorientasi terhadap ini atau tidak? Kan? Ada yang tidak berorientasi sama sekali, ada yang berorientasi. Begitu. Nah, demikian juga ketika kita memfilsafati diri kita, membedah diri. WMI tentang diri kita. Ada ontologinya, ada aksiologinya, ada epistemologi. Ontologi tentang apa? Tentang apa? Aksiologi tentang siapa? Dan epistemologi tentang bagaimana? Tentang bagaimana? Ontologi tentang apa yang kita filsafati diri kita. Kita bedah diri kita. Bahwa di usia hari ini, misalnya di usia kita saat ini 0 sampai Pak Nang berapa? 50. Asli itu? KTP atau mana? Aslinya 47. 47. Mama. Ya, antara 0 tahun sampai 47 tahun. Selama perjalanan hidup ini lebih banyak nyusahin atau lebih banyak nyenengin? Lebih banyak nyusahin orang atau nyenengin orang? Dua-duanya. Dua-duanya. Nah, Nah, terlalu aktif. aktif. Hiperaktif. Dia nyusahin, dia nyanyi. Mbak. Aman ya? Ya. Nah, ini kan perjalanan. Ini tentang ontologi, tentang diri kita. Kemudian tentang siapa dan bagaimana. Bagaimana ini apa alat yang kita pakai untuk membedah diri kita. Misalnya, ada orang yang tidak bahagia karena ukurannya materi. Ada orang yang sengsara karena ukurannya tonggo. Ada orang yang sumpah karena ukurannya hawa dompet. Ya. Ini kan tentang bagaimana kita mau berdiri dan siapa pembanding kita. Kita tidak pernah berkata sebuah idiom, kita tidak pernah bahagia jika standar bahagianya di atas rata-rata otak kita. Saya akan bahagia jika saya beristri lebih dari 2, jika rumah saya 4, jika mobil saya 3, dan sebagainya. Itu kan standar bahagia kita. Kalau yang tadi misalnya ini biar kita lebih jadi misalkan gini, kalau kita tahu ternyata kita misalnya ternyata kita lebih banyak kekayaan gitu. Itu yang mungkin lebih dapat gambaran dari kita semua itu supaya apa? Supaya kita lebih bisa introspeksi. Nyusahin atau nyenengin? Ya, tapi bukan nyenengin tonggo. Mungkin jalan lah, makan gitu lah. Ya. Supaya kita lebih ada manfaat di samping. Ya. Ternyata bahwa akhirat itu tidak nunggu besok. Balasan nggak nunggu di akhirat. Tapi kalkulasi hidup yang kita bikin sendiri, kalau mau jujur, kita bisa menentukan bahwa kita pantas di mana dan masuk di mana. Pantas neraka atau surga. Nah, kemudian kita pantas diperjuangkan Allah atau tidak. Bagaimana bisa diperjuangkan Allah? Kita selalu materi dan materi. Duit dan duit. Gitu. Padahal malaikat tidak ada yang bertugas membagi uang, karena malaikat hanya bertugas membagi rezeki. Gitu. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Akan kita bahas selanjutnya nanti di pertemuan berikutnya ya. Tentang filsafat agama. Ya, jelas ini sebagai introduction ya untuk kajian-kajian kita berikutnya. Tuh. Sampai itu ada pertanyaan? Tidak ada? Ada pertanyaan Mas Ajis? Pak Yip? Betul. Pak Pras? Lanjut. Pak Sob? Monggo. Ayo Pak? Lanjut dikit lagi. Yang tadi itu. Oke. Sedikit lagi ya. Karena kita mulainya sudah agak malam. Jadi ilmu filsafat ilmu tentang menjadi sofis. Sofis itu bahasa Yunani artinya bijak. Orang yang punya pegangan berfilsafat, orang yang sangat bijak. Bijak bukan bijaksana bijak sini. Tapi benar-benar bijak itu lembut dalam semua hal. Baik amalan sirun, amalan yang tidak tampak maupun amalan yang
yang tampak, yang jadi, sirrun alaniyatin, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, itu menjadi orang-orang yang sangat bijak. Kemudian menjadi rujukan banyak hal, menjadi rujukan banyak orang. Itu orang-orang yang sufi sungguh, atau orang-orang yang berfilsafat. Imam Al-Ghazali itu pembantah agama dan dia ahli dalam semua ilmu. Imam Ghazali sampai kemudian dia sendiri menyesal dengan ilmu-ilmu debat yang dia miliki. Akhirnya justru banyak penurunan penelitian terhadap riset terhadap Islam, karena Imam Ghazali sebagai hujatul Islam itu malah membuat buku-buku tasawuf seperti Ihya Ulumuddin, gitu ya. Bukunya Imam Al-Ghazali yang justru semakin membuat riset dalam ilmu Islam itu semakin rendah, riset dalam ilmu Islam semakin berkurang, gitu ya. Nah, sejatinya filsafat ini kita miliki dalam pikiran kita semuanya. Saya yakin semuanya berfilsafat. Cuman tingkat kedalamannya bagaimana? Benar nggak teori filsafatnya? Kalau kemudian salah dalam berprinsip, itu menjadikan kita salah dalam bersikap. Karena ujungnya filsafat itu orang-orang yang menjadikan dirinya benar-benar sofisme. Orang-orang yang menjadikan dirinya benar-benar punya value. Hidup itu punya nilai. Pokoknya nggak mikir duit, karena uang itu adalah implikasinya. Uang itu akibat dari apa yang kita pikirkan. Pernah dibedah dalam sebuah buku The Secret bahwa yang Anda pikirkan adalah yang akan terjadi. Itu kan berarti sinkron dengan penemuannya Rasulullah, yang kata Rasulullah tentang suudzon dan husnuzon, berbaik sangka dan berburuk sangka. Hari ini mungkin organisasi kecil kita become kayak ini, tapi 5 tahun 10 tahun lagi bisa jadi bisa menjadi rujukan, karena kita memang modalnya basic kita memang bukan uang, tapi basic kita media dakwah. Yakinilah mereka yang mengawalinya dengan niat berdakwah, niat menyampaikan kebaikan, justru marketingnya malaikat. Pokoknya kita nggak mismanagement gitu ya. Karena setiap peluang itu adalah kesempatan. Itu. Saya pikir sementara itu yang sudah malam sebagai introduction saja, pembuka di kajian kita malam hari ini, dan saya berharap nanti semuanya bergantian bisa menjadi pemateri di kajian-kajian kita berikutnya, gitu ya. Baik tentang materi marketing dan apa saja, semuanya manfaat insyaallah. Itu Allahumma fiq la wa mitorik info walaupun menarik, walaupun menarik tetap menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.